Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Shalom. Keluarga komunitas Gratia dimanapun Bapak Ibu dan saudara-saudari berada. Salam sejahtera dalam Tuhan dan kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam program Biji Sawi GBD Gratia. Suatu program yang akan memberkati kita supaya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan tentunya semakin berbuah dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas kasih anugerah-Mu memberkati kami, untuk kesehatan, untuk damai sejahtera yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan juga kami bersyukur untuk saat ini kami akan membaca firman-Mu, mendengarkan serta merenungkannya. Berkati, urapi kami semua, agar kami dapat mendapatkan sesuatu, pewahyuan ilahi, rema-rema dari pembacaan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semuanya. Puji Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah kuat dan tidak tergoyahkan. Haleluya, saya ulangi, kuat dan tidak tergoyahkan. Dalam surat Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, sauh, dengan kata lain jangkar bagi kapal atau bagi bahtera, itu berfungsi untuk menambatkan kapal ke dasar perairan agar tidak berpindah tempat karena angin, karena arus atau gelombang. Sauh atau jangkar merupakan alat yang penting dan harus kuat sehingga dapat diandalkan serta digunakan dengan benar. Saudaraku, dalam firman Tuhan tersebut kita dapat belajar tentang kehidupan yang kuat dan tidak tergoyahkan. Nah, kira-kira seperti apa dan bagaimana agar kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan? Yang pertama, kita harus memiliki pengharapan. Alasan yang kuat bagi kita mengapa kita harus memiliki pengharapan, karena begitu jelas bahwa apa yang dikatakan dalam Al-Firman Tuhan, ayat pokok yang kita sudah baca tadi, bahwa pengharapan adalah sauh yang kuat. Pengharapan kepada Tuhan dapat membuat kita tetap kuat dan tidak putus asa walaupun menghadapi realita kehidupan yang tidak baik-baik saja. Pengharapan hanya kepada Tuhan. Pengharapan kepada Tuhan dapat membuat kita tetap teguh dalam hidup ini dan aman di masa-masa yang akan datang. Dan pengharapan kepada Tuhan adalah sebuah kepastian. Bukan semoga, tapi kepastian. Sehingga kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Bahkan kita bisa melihat bahwa pengharapan dalam Tuhan adalah proses yang terus kita jalani, yaitu ketergantungan kita pada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan dapat juga dikatakan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, yaitu Roh Kudus. Pengharapan dalam Tuhan bukan sekedar mimpi yang gak masuk akal,
tetapi antisipasi agar kita lebih baik lagi. Itu pengharapan kepada Tuhan, jangan berharap kepada yang lainnya. Yang berikutnya, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sebuah kapal yang besar wajib memiliki sebuah sauh atau jangkar dengan tujuan agar kapal tersebut dapat dikendalikan dan tahan terhadap sesuatu ombak, badai, gelombang yang bisa menghantamnya. Sauh atau jangkar adalah benda yang sangat kecil dibandingkan kapal. Tetapi walaupun sauh atau jangkar itu kecil, benda ini dapat menahan kapal yang besar. Dapat dibayangkan jika sebuah kapal yang besar namun tidak memiliki jangkar, tidak memiliki sauh, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi ketika ada angin, ada gelombang? Pasti kondisi kapal tersebut akan mengalami kerusakan yang hebat karena dihantam oleh gelombang. Demikian juga kehidupan kita secara Kristen. Tanpa pengharapan, tanpa sauh yang kuat, maka kita mudah dihancurkan oleh berbagai badai kehidupan ini. Yang kedua, bagaimana agar tetap kuat dan tidak tergoyahkan, yaitu tertanam, tertambat dengan kuat. Pengharapan yang kuat adalah pengharapan yang tertanam, tertambat kuat sampai ke dasarnya. Jadi sauh yang kuat itu harus dirawat dan dijaga kebersihannya. Jangan sampai kotor bahkan berkarat karena akan berdampak kepada jangkar tersebut, pada sauh tersebut dan bisa rapuh. Jadi sauh itu harus dalam perawatan secara kontinu, secara terus-menerus. Karena sauh yang kotor bisa berkarat dan tidak bisa berfungsi secara maksimal. Dalam Roma 5 ayat 3-5, Rasul Paulus berkata demikian, menasihati kita. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebuah kapal boleh memiliki jangkar, tetapi apalah artinya kalau itu tidak tertanam sampai ke dasarnya? Kapal tersebut bisa mengalami kerusakan, diombang-ambingkan oleh badai karena sauhnya, jangkarnya tidak mencapai dasar, tidak mendapat batu, tidak mendapat batu karang, tidak menggapai batu karang. Jadi iman kita harus betul-betul tertanam, ya, fokus hanya kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tertanam atau tertambat itu artinya seseorang harus sungguh-sungguh menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Ingat, ya, hanya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan membuka jalan. Tuhan buka jalan buat orang yang berharap kepadanya. Dikatakan dalam ayat 11 di Ibrani pasal 6, ya, Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhanmu yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saya ulangi, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama
untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudaraku. Di sini kita belajar bagaimana kita harus tetap berharap kepada Tuhan supaya tetap kuat dan tidak tergoyahkan. Kehidupan kita, jika kita punya jangkar kehidupan, jangkar pengharapan yang kuat, dan tertambat kuat, tertanam kuat kepada Kristus, maka kita tetap akan berdiri, bertahan, tidak pernah goyah, ya, tidak pernah gampang tergoyahkan, tidak bisa tergoyahkan, karena kita punya kepastian dalam Tuhan. Dan satu, kalau bahasa saya cuplikan, ya, petikan, satu kalimat, sekecil apapun pengharapanmu, jika itu tertanam kuat di dalamnya, dalam Tuhan, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Kuatnya seseorang dalam menghadapi badai kehidupan terletak kepada seberapa dalam pengharapan tertanam kepada Allah. Puji Tuhan, milikilah pengharapan kuat dalam diri kita kepada Allah agar kita tidak mudah kecewa atau putus asa. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat dan tidak tergoyahkan? Yang ketiga, berpegang teguh pada pengharapan. Seperti dikatakan dalam pasal 6 ayat 19 dari Ibrani tadi, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tak perlu saya jelaskan apa makna di belakang tabir. Bisa baca di ayat-ayat berikutnya. Nah, saudaraku, kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebagaimana masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi pengharapan itu suatu pengharapan yang barangkali belum dilihat. Itu pengharapan. Kalau sudah dilihat bukan harapan lagi. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita semuanya dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ada satu cerita nyata dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, saya ulangi, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya, si wanita yang sakit ini berkata, karena katanya dalam hatinya, di batinnya dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di ayat 22, tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Hendaknya tetap kuat dan tidak tergoyahkan dengan kita berpengharapan hanya kepada Tuhan. Milikilah pengharapan yang tertanam dan kuat. Berpegang teguh, jangan goyah, jangan ragu akan pertolongan Tuhan. Akan tepat pada waktunya, datang tepat pada waktunya. Dan saudaraku, akhirnya hendaklah pengharapanmu kepada Tuhan itu kuat, tidak tergoyahkan. Karena pengharapanmu kepadanya adalah sebuah kepastian. Menjadi jemaat yang kuat, serta terus bertahan dalam berbagai kesulitan, permasalahan hidup adalah memiliki pengharapan.
adalah tertanam kuat pada pengharapan kita kepada Tuhan. Dan terus berpegang pada pengharapan dengan terus menanti dengan sabar, ya, menanti dengan sabar akan setiap janji Tuhan agar dapat digenapi. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku, Allah kita, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus senantiasa melingkupi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.